Jika kalian melihat secara teliti, selalu ada yang berbeda dari mobil F1 ketika dipakai pada gelaran GP Italia. Setiap kali balapan di sirkuit Monza atau di tipe sirkuit yang punya lurusan panjang, bentuk sayap belakang yang dipasang di mobil F1 selalu berbeda dari sirkuit-sirkuit lain. Desain rear wing menjadi nampak kecil dan lebih tipis daripada biasanya. Seperti Aston Martin kemarin misalnya, yang memakai sayap belakang setipis triplek di mobilnya. Mengapa desainnya diubah seperti ini di sirkuit Monza? Monza dikenal sebagai sirkuit tercepat dalam kalender F1. Trek legendaris ini cuma punya 11 tikungan sederhana dan memiliki setidaknya 4 lurusan panjang yang otomatis menuntut tim untuk memaksimalkan kecepatan yang ada di mobilnya. Selain mengandalkan kekuatan mesin untuk mencapai top speed yang kencang, tentunya dibutuhkan settingan aerodinamika khusus untuk melibas sirkuit seperti Monza. Bahkan, setiap tim mempunyai spesifikasi khusus untuk komponen mobil mereka hanya untuk dipakai di Monza saja. Perubahan spek mobil itu bisa terlihat jelas dengan penerapan sayap belakang dengan desain yang tipis, atau lebih tepatnya adalah sudut kemiringan flap yang dibuat selandai mungkin dengan permukaan yang juga diperkecil. Settingan ini bisa dinamakan sebagai settingan low downforce, karena kecilnya downforce yang dihasilkan dan sangat mengutamakan top speed di lurusan. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi para insinyur aerodinamika di F1, soal bagaimana menyeimbangkan downforce yang sangat rendah supaya bisa tetap efisien dan bisa melibas tikungan dengan mulus di Monza. Lalu, kenapa tidak memakai desain sayap belakang yang normal saja di Monza? Sederhananya adalah hambatan udaranya atau drag terlalu besar jika memakai desain rear wing normal. Permukaan flap yang luas serta kemiringan yang besar akan membuat udara seakan-akan terhambat di sana dan otomatis bakal memperlambat laju mobil di lurusan. Meski lambat secara top speed, tapi hambatan udara tersebut akan membuat tekanan udara yang tinggi di atas sayap belakang yang akhirnya membentuk downforce yang sangat berguna untuk kecepatan saat menikung. Oleh karenanya, desain sayap belakang yang normal atau besar ini lebih umum dipakai di tipe sirkuit yang punya banyak tikungan. Ketika di Monaco atau Singapura misalnya, maka tim akan memaksimalkan luas dan kemiringan permukaan sayap belakang serta depan untuk mendapat downforce maksimal mungkin. Berbeda ketika F1 datang ke sirkuit seperti Monza yang lebih mengandalkan top speed di lurusan. Sayap belakang dibuat tipis untuk mengurangi hambatan udara atau drag. Meski downforce berkurang, tapi kecepatan di trek lurus bisa dimaksimalkan dan akan berpengaruh secara signifikan dalam hal catatan waktu di Monza. Dengan kecilnya sayap belakang yang dipakai, kemungkinan besar komponen DRS tidak akan terlalu powerful di Monza karena permukaan flap yang terbuka juga kecil serta tidak sebesar biasanya. Seperti yang dialami McLaren di sirkuit Spa kemarin, mereka tidak bisa menyalip pembalap di depannya karena settingan low downforce yang dipakai membuat DRS tidak sekuat seperti yang diharapkan di lurusan. Dalam pembuatannya, sayap belakang Monza ini memang dibuat spesial karena membutuhkan beberapa perubahan secara desain geometrinya dan simulasi berulang kali untuk menemukan tingkat downforce yang pas secara top speed serta keseimbangan di tikungan. Dengan modifikasi di sayap belakang, otomatis sayap depan ikut berubah dengan downforce yang juga lebih kecil dari biasanya untuk menyeimbangkan mobil. Selebihnya, tim tinggal mengutak-atik settingan suspensi untuk membantu si pembalap dalam memaksimalkan pengereman serta proses menikung yang optimal. Selain dari sayap belakang, pengurangan downforce atau drag bisa dilakukan dari area bawah mobil. Mayoritas tim kemungkinan akan mencoba menambah ketinggian di floor mereka untuk mengurangi downforce yang terbentuk di area terowongan bawah mobil. Selain memangkas downforce, tentu dengan karakter mobil 2022, cara ini bisa mengatasi fenomena bottoming yang kita lihat sepanjang sesi latihan bebas di Italia kemarin. Dengan langkah-langkah dalam mengurangi drag dan downforce, setidaknya tim bisa memaksimalkan lurusan di sektor 1 dan ketiga yang akan sangat krusial saat kualifikasi. Berbicara soal kualifikasi, salah satu cara yang diterapkan oleh tim untuk bisa meraih hasil terbaik di Monza adalah strategi towing atau slipstream, yaitu memanfaatkan udara turbulensi yang dihasilkan oleh pembalap rekan setimnya yang ada di depan untuk memaksimalkan top speed di lurusan, dan itu akan membantunya untuk meraih catatan waktu yang terbaik. Beberapa tim melakukan ini saat kualifikasi dan terbukti bisa menghasilkan waktu 0,2 sampai setengah detik lebih cepat daripada pembalap yang tidak mendapat towing. Oleh karena itu, pada musim 2019 pernah terjadi kejadian unik di sesi Q3, di mana pembalap tidak ada yang mau ada di posisi terdepan dan mereka justru berlomba-lomba supaya bisa berada di posisi belakang dan mendapatkan slipstream dari pembalap di depannya. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like serta subscribe untuk konten F1 lainnya.